Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Septiavani dengan NIM 200600337. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang dengan prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai bab 2 penyajian data dengan mata kuliah statistika dengan seksi kelas 20202060098. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan penyajian data. Tujuan penyajian data adalah untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik, sehingga bermakna informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Contoh-contoh perlunya penyajian data. Yang pertama, melihat prospek saham-saham sebelum melakukan investasi di pasar modal. Yang kedua, melihat informasi daftar harga-harga sebelum membeli mobil. Langkah-langkah dalam statistik deskriptif. Ada golden hour, oh my god. Langkah-langkah dalam statistik deskriptif. Yang pertama, memahami masalah dan jawaban yang diperlukan. Yang kedua, mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan tujuan. Yang ketiga, menata data mentah ke dalam distribusi frekuensi. Yang keempat, menyajikan data distribusi secara grafik. Yang kelima, menarik kesimpulan mengenai permasalahan. Penyajian data saat ini adalah saya akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori, menunjukkan banyak data dalam setiap kategori. Setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Langkah-langkah dalam distribusi frekuensi. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang besar atau sebaliknya, dari yang besar ke yang terkecil. Yang ketiga, membuat kategori kelas. Jumlah kelas dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,322 log N, di mana 2 pangkat K besar dari N, dan di mana K adalah jumlah kelas dan N adalah jumlah data. Yang keempat, membuat interval kelas. Interval kelas atulah nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi jumlah kelas. Yang kelima, melakukan perhitungan atau penturusan setiap kelasnya. Contoh distribusi frekuensi saham di BII. Yang pertama, jumlah N sama dengan 22, dengan nilai tertinggi 114,4 dan nilai terendah 77,0. Yang kedua, jumlah kelas sama dengan 1 tambah 3,322 log 22, yaitu 5,46, sehingga dibulatkan menjadi 5. Interval kelas 114 dikurang 77 per 5 sama dengan 7 per 4. Berdasarkan data yang telah disajikan di dalam tabel, kelas pertama memiliki interval 77,0 sampai dengan 84,4 dengan jumlah frekuensi adalah 3. Kelas kedua memiliki interval 84,5 sampai dengan 91,9 dengan jumlah frekuensinya adalah 4. Sedangkan kelas ketiga memiliki interval 92,0 sampai dengan 99,4 dengan jumlah frekuensi adalah 7. Kelas keempat memiliki interval 99,5 sampai dengan 106,9 dengan jumlah frekuensinya adalah 4. Dan kelas kelima memiliki interval 107,0 sampai dengan 114,4 dengan jumlah frekuensi yang dimilikinya adalah 4. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah frekuensi relatif setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Berdasarkan tabel,
Kelas pertama memiliki interval 77,0 sampai dengan 84,4. Dengan frekuensi yang dimilikinya adalah 3. Frekuensi relatifnya 13,64 dengan keterangan 3 dibagi 22 dikali 100%. Kelas kedua memiliki interval 84,5 sampai dengan 91,9 dengan jumlah frekuensi yang dimilikinya adalah 4. Frekuensi relatifnya adalah 18,18 dengan keterangan 4 dibagi 22 dikali 100%. Kelas ketiga memiliki interval 92,0 sampai dengan 99,4. Jumlah frekuensinya adalah 7. Frekuensi relatifnya memiliki 31,82 dengan keterangan 7 per 22 kali 100%. Kelas keempat memiliki interval 99,5 sampai dengan 106,9 dengan jumlah frekuensinya adalah 4. Frekuensi relatifnya 18,18 dengan keterangan 4 dibagi 22 kali 100%. Kelas kelima memiliki interval 107,0 sampai dengan 114,4 dengan jumlah frekuensi yang dimilikinya adalah 4. Frekuensi relatifnya 18,18. Keterangannya 4 dibagi 22 dikali 100%. Setelah menjelaskan mengenai distribusi frekuensi, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai penyajian data dengan grafik. Penyajian data dengan grafik adalah membuat distribusi frekuensi dalam bentuk sajian gambar, baik grafik, poligon, histogram, atau OGIF. Istilah-istilah penting yang wajib kita ketahui dalam mempelajari penyajian data dalam bentuk grafik ini. Yang pertama, ada batas kelas. Batas kelas adalah nilai terendah dan tertinggi pada suatu kelas. Yang kedua, nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas ini nilai yang letaknya di tengah. Yang ketiga, nilai tepi kelas. Nilai batas antar kelas atau border yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Yang keempat, frekuensi kumulatif. Penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat atau kurang dari atau menurun lebih dari. Baiklah, yang pertama kita akan lebih mendalami mengenai nilai tengah kelas. Nilai contohnya yang tersedia pada tabel. Kelas 1, intervalnya antara 77,0 sampai dengan 84,4. Nilai tengah kelasnya 80,7. Dengan rumus 77,0 tambah 84,4 dibagi 2 dengan hasil 80,7. Kelas kedua, dengan memiliki interval 84,5 sampai dengan 91,4, memiliki nilai tengah 88,2. Dengan rumus 84,5 tambah 91,9 dibagi 2 sama dengan 88,2. Selanjutnya, kelas ketiga, memiliki interval 92,0 sampai dengan 99,4. Memiliki nilai tengah kelas 95,7. Dengan rumus 92,0 tambah 99,4 dibagi 2 dengan hasil 95,7. Kelas keempat memiliki interval 99,5 sampai dengan 106,9 dengan nilai tengah yang dimilikinya 103,2. Dengan rumus 99,5 tambah 106,9 dibagi 2 sama dengan 103,2. Kelas kelima memiliki interval 107,0 sampai dengan 114,4 dengan nilai tengah yang dimilikinya 110,7. Dengan cara 107,0 tambah 114,4 dibagi 2 dengan hasil 110,7. Selanjutnya adalah nilai tepi kelas. Seperti yang dijelaskan tadi, nilai tepi kelas adalah nilai batas antar kelas atau border yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Dengan nilai tepi kelas adalah 76,95. Dengan rumus 76,9 tambah 77,0 dibagi 2 sama dengan 76,95. Kelas kedua memiliki interval 84,5 sampai dengan 91,9 yang memiliki frekuensi 4 dengan nilai tepi kelasnya 84,45. Dengan cara 84,4 ditambah 84,5 dibagi 2, hasilnya 84,45.
Kelas ketiga memiliki interval 92,0 sampai dengan 99,4. Frekuensi yang dimilikinya ada 7, nilai tepi kelasnya 91,95. Dengan rumus 91,9 tambah 92,0 dibagi 2 sama dengan 91,95. Kelas keempat memiliki interval 99,5 sampai dengan 106,9. Dengan frekuensi yang dimilikinya adalah 4. Nilai tepi kelasnya 99,45. Keterangannya 99,4 tambah 99,5 dibagi 2 sama dengan 99,45. Kelas kelima memiliki interval 107,0 sampai dengan 114,4. Dengan frekuensi yang dimilikinya adalah 4. Nilai tepi kelasnya 106,9. Dengan nilai tepi kelasnya ada 2. Yang pertama 106,95 dan juga 114,45. Dengan keterangan yang pertama 106,9 tambah 107,0 dibagi 2 hasilnya 106,95. Yang kedua 114,4 ditambah 114,5 dibagi 2 sama dengan 114,45. Selanjutnya adalah frekuensi kumulatif. Berdasarkan tabel, interval 77,0 sampai dengan 84,4 memiliki frekuensi 3. Dengan tepi kelasnya 76,95, frekuensi kurang dari 0 tambah 6 sama dengan 0. Frekuensi lebih dari 22 kurang 0 sama dengan 22. Interval 84,0 sampai dengan 91,9 memiliki frekuensi 4. Dengan tepi kelas yang dimilikinya adalah 84,45. Frekuensi kurang dari 0 tambah 3 sama dengan 3. Frekuensi lebih dari 23 kurang 3 sama dengan 19. Selanjutnya, interval 92,0 sampai dengan 99,4 memiliki frekuensi 7 dengan tepi kelas 91,95. Frekuensi kurang dari 3 tambah 4 sama dengan 7. Frekuensi lebih dari 19 kurang 4 sama dengan 15. 99,5 sampai dengan 106,9. Frekuensi yang dimilikinya adalah 4. Dengan tepi kelasnya adalah 99,45. Frekuensi kurang darinya adalah 7 tambah 7 sama dengan 14. Frekuensi lebih dari 15 kurang 7 sama dengan 8. Interval 107,0 sampai dengan 114,4 memiliki frekuensi 4. Tepi kelas 106,95 dan juga 114,45. Frekuensi kurang dari, yang pertama 14 tambah 4 sama dengan 18, yang kedua 18 tambah 4 sama dengan 22. Frekuensi lebih dari, yang pertama 8 kurang 4 sama dengan 4, 4 kurang 4 sama dengan 0. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai penyajian data dengan MS Excel. Yang pertama adalah histogram. Histogram adalah grafik yang berbentuk balok, di mana sumbu horizontal X adalah tepi kelas, dan sumbu vertikal Y adalah frekuensi setiap kelas. Contoh dari grafik histogram adalah sebagai berikut. Interval 76,95 sampai dengan 84,45 memiliki frekuensi 3. Interval 84,45 sampai dengan 91,95 memiliki frekuensi 4. Interval 91,95 sampai dengan 99,45 memiliki frekuensi 7. Interval 99,45 sampai dengan 106,95 memiliki frekuensi 4. Interval 106,95 sampai dengan 114,45 memiliki frekuensi 4. Yang kedua adalah grafik poligon. Grafik poligon adalah grafik berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada tiap kelas. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Nilai tengah kelas yang dimilikinya 80,7 dengan jumlah frekuensinya 3. Nilai tengah kelas 88,2 dengan jumlah frekuensinya 4. Nilai tengah kelas 95,7 dengan jumlah frekuensinya 7. Nilai tengah kelas 103,2 dengan jumlah frekuensinya 4. Nilai tengah kelas 110,7 dengan jumlah frekuensinya 4.
Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kurva Ogive. Kurva Ogive adalah diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Dengan data yang disajikan di dalam tabel, interval 77,0 sampai dengan 84,4 memiliki TP kelas 76,95 dengan frekuensi dari 0 atau 0%, dengan frekuensi lebih dari 22 atau 100%. Interval 84,5 sampai dengan 91,9 memiliki tepi kelas 84,45, frekuensi kurang dari 3 atau 14%, frekuensi lebih dari 19 atau 86%. Interval 92,0 sampai dengan 99,4 memiliki tepi kelas 91,95, memiliki frekuensi kurang dari 7 atau 32%, frekuensi lebih dari 15 atau 68%. Selanjutnya adalah interval 99,5 sampai dengan 106,9, memiliki tepi kelas 99,45 dengan frekuensi kurang dari 14 atau 64% dan frekuensi lebih dari 8 atau 36%. Yang terakhir adalah interval antara 107,0 sampai dengan 114,4 dengan tepi kelas yang dimilikinya ada 106,95 dan juga 104,45 dengan frekuensi lebih dari yang pertama 18 atau 82% dan yang kedua ada 22 atau 100% dan frekuensi lebih dari yang pertama 4 atau 18% dan 0 atau 0%. Selanjutnya ini adalah bentuk dari kurva Ogive tersebut. Dengan keterangan dari jumlah frekuensi kumulatifnya 22 sampai dengan 0 dengan garis abu-abu muda adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif lebih dari. Sedangkan antara jumlah frekuensi kumulatif dari titik 0 sampai dengan 22 dengan garis abu-abu tua merupakan keterangan dari frekuensi kumulatif kurang dari. Sekian penjelasan saya mengenai bab 2 penyajian data dengan mata kuliah statistika. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Diharapkan semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti apa yang telah saya jelaskan berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.